Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Amelia Hasmi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu analisis naratif. Materi yang kedua yaitu analisis naratif. Penelitian naratif adalah laporan narasi yang menceritakan urutan peristiwa. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan mereka, dan menuliskan cerita tentang kehidupan mereka. Menurut Webster dan Medfora, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, penelitian naratif ini dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian peneliti berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan informan melalui wawancara. Ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari sebuah cerita, penelitian naratif biasanya digunakan karena melibatkan hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa partisipan memberikan informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan dan melaporkan kembali informasi tersebut sehingga partisipan merasa bahwa cerita atau informasi yang mereka sampaikan penting dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Menurut Polkinghorne, dalam Sandelowski, penelitian naratif dibagi menjadi dua kategori, yaitu deskriptif dan eksplisit. Yang pertama yaitu deskriptif. Jenis penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sebagian atau secara keseluruhan pengalaman individu dan kelompok, hubungan antara alur cerita dengan alur cerita lainnya, dan manfaat suatu peristiwa untuk kehidupan manusia. Yang kedua yaitu ada eksplisit. Jenis penelitian eksplisit, peneliti berusaha untuk membuat sebuah cerita tentang bagaimana sesuatu terjadi. Manfaat analisis naratif. Yang pertama, yaitu ada membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai dominan dalam masyarakat. Dan yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Prinsip-prinsip analisis naratif. Yang pertama, penelitian naratif berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Yang kedua, penelitian naratif menggunakan teknik restorying untuk membangun account narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang ketiga, penelitian naratif menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Dan yang keempat, pembangunan narasi selalu melibatkan menanggapi pertanyaan lalu apa yang terjadi. Jenis-jenis penelitian naratif. Adapun jenis-jenis penelitian naratif menurut Casey dalam Creswell sebagai berikut. Yang pertama ada autobiografi, yang kedua biografi, yang ketiga riwayat hidup, yang keempat cerita pengalaman pribadi, yang kelima interview, yang keenam dokumen pribadi,
yang ke-7 sejarah hidup, yang ke-8 etnografi, yang ke-9 autoetnografi, dan yang ke-10 atau yang terakhir etnosikologi. Terima kasih.